Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyasa Fajri Nurbani dari kelas B semester 5. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang business plan atau rencana bisnis yang akan saya take action untuk kedepannya. Langkah pertama dalam menentukan rencana bisnis adalah overview, yaitu melihat sekilas produk apa yang akan ditawarkan dijual ke pasaran. Nah, untuk produk yang akan saya tawarkan atau saya jual adalah La Maskara, yaitu masker. Nah, di sini masker yang saya tawarkan adalah masker untuk mencegah penularan COVID-19, namun tetap terlihat modis. Karena banyak anak muda, bahkan orang tua yang menganggap bahwa menggunakan masker dapat merusak penampilan mereka. Tapi jangan khawatir, melalui bisnis La Maskara ini, saya akan menyediakan masker yang akan membuat para pemuda maupun orang tua tetap terlihat modis dengan menggunakan masker. Karena kita semua tidak tahu kapan berakhirnya wabah COVID-19 ini. Jadi, sebagai manusia, sebagai orang, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bersama-sama mencegah penularan COVID-19. Langkah kedua adalah tujuan. Tujuan dari adanya bisnis plan atau adanya La Maskara itu apa sih? Nah, jadi tujuan adanya La Maskara adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk selalu menggunakan masker sehingga menekan jumlah bertambahnya pasien positif COVID-19. Karena mencegah bertambahnya COVID-19 itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua sebagai masyarakat agar tidak bertambah pasien COVID-19. Semoga saja ke depannya pasien COVID-19 akan berkurang bahkan hilang. Langkah ketiga yaitu menentukan produk. Produk apa aja yang akan saya tawarkan? Saya akan menawarkan 3 produk di sini. Yang pertama adalah masker headloop. Masker headloop ini adalah masker yang dikhususkan terutama untuk yang berjilbab karena tidak ribet, tinggal pakai, bisa diikat. Sedangkan kalau misalnya yang airloop, itu kan langsung dicantolin di telinga, sehingga untuk yang berjilbab itu agak susah untuk memakainya. Nah, ketika menggunakan masker, kemudian kita makan mau lepas masker, kita bingung mau ditaruh di mana masker itu kan. Saya menyediakan strap yang akan saya jual dengan harga 13.000. Untuk rinciannya akan saya masukkan ke slide selanjutnya. Nah, untuk produk yang akan saya tawarkan itu ada beberapa motif. Motif yang ini bisa dibilang limited edition karena setiap kali produksi motif yang ditawarkan itu selalu berbeda-beda karena ya ini namanya edisi terbatas. Biar tidak monoton, tidak semua orang memiliki motif yang sama. Yang pertama ada motif plain atau polos yang akan saya jual dengan harga Rp9.000. Kemudian ada motif ini bermacam-macam dengan harga Rp14.000. Nah, untuk motif ini akan selalu berubah setiap kali produksi. Dan untuk yang ketiga adalah masker tie-dye. Karena tie-dye ini sendiri sedang hype di kalangan masyarakat. Jadi, kita mengikuti tren di kalangan sekitar untuk menarik perhatian, menarik minat dari para pembeli yang akan saya jual dengan harga Rp12.000. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah production dan delivery. Produksi apa maksudnya barang apa yang akan diproduksi dan proses beserta rincian dana dan sebagainya beserta dengan pengirimannya. Nah, untuk rincian dan harga di sini ada masker plain dengan modal 4.000, masker tie-dye dengan modal 6.500, masker motif dengan modal 7.500, dan seterusnya bisa dilihat di layar. Nah, kemudian untuk produksi itu 3 hari sekali dengan jumlah sebagai berikut. 35 masker headloop dengan 10 motif plain atau polos, 10 motif tie-dye, dan 15 motif yang berbeda. Jadi ada 3 motif, jadi masing-masing motif akan dicetak diproduksi 5. Itu untuk masker headloop. Sedangkan untuk masker airloopnya itu akan ada 15 yang polos, 20 tie-dye, dan 30 motif dengan 3 motif yang berbeda. Dan akan diproduksi juga 30 strap dengan model yang berbeda-beda, entah warna, entah bentuk manik-maniknya akan berbeda sehingga akan
meneruskan akan tetap kokoh dengan limited edition atau stok terbatas ya. Untuk delivery, saya akan menggunakan plastik transparan, kemudian akan ada free gift 2 cutting sticker, akan saya masukkan thank you card dan plastik pembungkus untuk final packagingnya. Nah, untuk masalah finance ini adalah yang paling penting karena untuk sebuah usaha finance adalah titik paling penting agar tidak ada kerugian dalam usaha itu. Nah, di sini ada modal dan harga jual beserta keuntungan. Dengan modal 1.293.000, saya akan menjual kembali dengan harga 1.605.000 yang akan saya dapatkan keuntungannya sekitar 312.000. Sebenarnya untuk pemula bisa saja mengurangi jumlah dari barang yang ingin diproduksi. Nah, saya memasukkan jumlah barang itu 25 untuk polos, 30 untuk yang tie-dye, 45 yang motif, dan strap 30. Bisa aja jumlah barang itu dikurangi sehingga modal yang kita keluarkan juga lebih kecil. Nah, 312.000 itu untuk satu kali produksi. Jadi, kalau misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu 10 kali produksi, akan mendapatkan keuntungan 3.120.000. Nah, untuk marketing, target pasar itu saya akan menawarkan barang saya ini kemana? Oke, saya akan menawarkan ke semua kalangan, masyarakat tua dan muda, karena masker ini sangat penting dalam kondisi seperti ini. Tentu juga melalui marketing di sosial media, karena sosial media itu adalah poros paling penting untuk saat ini, yaitu di Instagram, TikTok, Line, Shopee, WhatsApp, dan Twitter. Semakin banyak kita memasarkan barang yang kita punya, yang kita produksi, akan semakin banyak peminat, pembeli yang akan membeli produk kita. Nah, yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Jangan lupa, analisis SWOT itu penting untuk keberlangsungan usaha kalian. Yang pertama adalah strength. Nah, untuk kekuatan dalam bisnis selama masker atau masker ini adalah modalnya sedikit dan memiliki banyak desain, motif, polos, tie-dye, terus strap bisa di kreativitas, sesuai kreativitas kita, mau dalam bentuk seperti apa, warna apa, itu tergantung dengan kita. Dan untuk yang kelemahannya, banyak pesaing. Tentu dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali yang menjual masker dan ya kualitas barangnya bisa diragukan karena banyak yang jualan, ternyata kualitasnya sangat diragukan, jelek gitu. Bagaimana cara kita meyakinkannya? Dengan kalau banyak pesaing, kita bisa menggunakan inovasi baru seperti yang saya bilang tadi, motif dengan edisi terbatas. Untuk kualitas, jangan salah, kita harus menggunakan kualitas yang bagus untuk memberi kesan kepercayaan kepada pembeli. Analisis selanjutnya adalah opportunities, kesempatan. Kesempatannya ya modis dan trendy. Karena masker ini modis dan trendy karena didesain dengan motif yang bagus, yang beragam, dan bentuknya juga bagus kan. Bentuknya yang tidak monoton, dan juga promosi bisa kapan saja. Ya, produksi bisa kapan saja, kita bisa memasukkan produk kita ke Instagram kapan saja, ke TikTok dan sebagainya. Dan barang selalu siap sedia. Dengan produksi 3 hari sekali, itu akan menyediakan cukup barang yang selalu sedia. Begitupun dengan barang-barang dasarnya, barang-barang dasar yang cukup mudah didapatkan di pasaran. Jadi, kalau misalnya ada orderan mendadak, barang akan selalu siap sedia. Bisa diproduksi dalam sehari. Nah, untuk yang terakhir adalah threats, ancaman. Ancaman apa sih yang kita hadapi dalam bisnis masker ini, yaitu COVID-19. Saat ini COVID-19 masih mewabah, jadi banyak yang menggunakan masker dan banyak juga pembeli yang membeli masker untuk mencegah COVID-19. Mengapa saya menjadikan COVID-19 ini sebagai ancaman untuk bisnis masker? Karena ketika COVID-19 hilang,
bisnis masker yang dijalani oleh saya maupun para pesaing lainnya akan berkurang drastis. Tapi jangan khawatir, karena bagaimanapun jika kalau COVID-19 berakhir, saya yakin Indonesia akan menerapkan protokol kesehatan atau adaptasi kesehatan baru, adaptasi kebiasaan baru. Jadi tetap menggunakan masker karena itu penting buat ya menjaga polusi dan ya tidak menularkan penyakit kita apabila kita batuk, karena batuk aja atau flu aja bisa ditularkan. Bisa ditularkan, jadi kita menggunakan masker itu untuk mencegah hal itu semua. Ya semoga saja COVID-19 akan segera berakhir, walaupun akan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi bisnis masker ini. Nah, itu aja. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Terima kasih. Semoga bagi teman-teman yang ingin menjalankan bisnis sukses selalu dan bisnisnya berhasil, lancar jaya, dan rezekinya dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.